Oke, siap. Saya siap jawab semua pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Saya Dr. Sofin Arfian, SPOG, MBA, Fellow Endoskopi Ginekologi Reproduksi dan Fertilitas. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dan sampai saat ini memang saya lebih berkecimpung di dunia reproduksi dan fertilitas. Dok, sekarang kan banyak banget pasangan yang penasaran sama program IUI. Katanya ini bisa jadi solusi buat yang susah punya momongan. Sebenarnya program IUI itu apa sih, Dok? Apakah sama atau beda dengan bayi tabung? Ya, program inseminasi intrauterin itu sebenarnya adalah sebuah program untuk program hamil ya. Itu adalah teknik reproduksi berbantu. Jadi setelah seseorang pasangan ya itu mengalami sebuah gangguan fertilitas, kesuburan, nggak hamil-hamil, itu setelah kita obatin dengan cara-cara konvensional, itu kita bisa kerjakan dengan teknik reproduksi berbantu. Nah, salah satu caranya adalah inseminasi intrauterin dan satu lagi adalah in vitro fertilisasi. Nah, inseminasi intrauterin itu sebenarnya adalah program kehamilan pembuahan alami, tapi dibantu, di mana spermanya itu diambil, kemudian dicuci, di washing, lalu dikasih vitamin, kemudian diinkubasi, lalu kemudian diambil yang hidup aja dan yang bagus aja, lalu kemudian dimasukkan ke dalam ruang rahim melalui sebuah kateter. Ya, kateter ini adalah kateter inseminasi yang sangat luntur sekali. Disemprotkan di sana di ruangan rahim, maka sperma itu akan jalan di ruangan rahim, masuk ke dalam saluran tuba, saluran telur, dan membuahi folikel atau sel telur yang di saluran tuba tadi. Nah, sebenarnya ini adalah pembuahan alami, cuman dengan memasukkan cairan sperma ya yang sudah di washing tadi yang bagus ya, yang hidup aja dimasukin, kemudian dia berjalan ke dalam ruang rahim. Jadi sebenarnya adalah sebuah cara mendekatkan sperma agar mudah dia untuk membuahi, tidak melewati rintangan-rintangan. Karena rintangan-rintangan salah satunya adalah mulut rahim, itu banyak lendir-lendir dan sebagainya, itu dia tidak melewati itu semua. Dan hanya sperma yang hidup yang disemprotkan. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan probabilitas kemungkinan terjadinya pembuahan di saluran telur di tuba falopii gitu. Itu inseminasi. Kalau bayi tabung beda. Yang dimasukin bukan sperma. Bayi tabung itu adalah sel telur yang sudah diinduksi, ya sudah distimulasi ya keluar, kemudian disedot, ya disedot, diambil sel telurnya, terus kemudian dipegang di sebuah cawan. Nah, spermanya diambil satu aja, kemudian ditusukin. Itu dengan teknik ITSI namanya ya, atau ditaruh juga di cawan yang sama, sperma itu jalan sendiri. Ini bayi tabung yang konvensional. Tapi kalau yang sering terjadi itu di ITSI, ya disuntikan, namanya intracytoplasmic sperm injection. Jadi sperma itu disukin langsung ke telur, tes gitu, di dalam tabung cawan Petri di mikroskop ya. Setelah jadi embrio, maka embrio ini di-freeze. Bisa langsung ditransfer atau di-freeze. Tapi sekarang lebih banyak di-freeze, dibekukan. Nah, kemudian si ibu disiapin rahimnya. Setelah disiapin dengan obat-obatan, begitu dia sudah cukup bagus, maka embrio ini diambil, ditowing, ya dicairin lagi, diambil, kemudian dimasukin sebuah pipet lagi ya, sama kayak bayi tabung, sama kayak inseminasi tadi, disemprotin ke dalam ruang rahim. Jadi kesimpulannya, kalau inseminasi yang ditransfer adalah sperma, kalau bayi tabung yang ditransfer ke ruang rahim itu embrio. Jadi itu bedanya. Ya, kalau yang satu pembuahan alami, yang satu udah terbuahi jadi embrio. Bagaimana kerja dari program IUI itu sendiri, Dok? Cara kerjanya ya yang dimaksud ya. Jadi kerjanya itu begini, seorang wanita ya pasangan ini kita stimulasi ovulasi, kita berikan obat-obatan untuk supaya telurnya berkembang. Setelah telurnya berkembang kita monitor pada hari ke-12 ya. Kita berikan obat tadi kurang lebih di siklus pertama ya, hari ketiga sampai kelima ya. Kenapa hari ketiga sampai kelima? Karena sel telur itu diharapkan kita dapat banyak kalau kita stimulasi di hari ketiga, supaya sel folikel dominan atau sel telurnya
belum ada yang dominan. Jadi kalau dipicu di sekitar hari ketiga, itu kita punya banyak telur yang matang nantinya. Nah, pada hari ke-12 kita monitor dengan USG vagina, kita masukin lewat vagina, kita cek kanan kiri indung telur, kita lihat tuh si sel telurnya ada berapa yang berkembang. Nah, pada saat itu mau mid cycle sekitar hari ke-12 ya, itu kita evaluasi sel telurnya itu kurang lebih harusnya kita dapat antara 18 sampai 20 mili besarnya ya. Jumlahnya berapa itu bisa kita hitung. Dan kita ngitung ketebalan dinding rahim. Nah, ketebalan endometrium atau dinding rahim itu idealnya 8 sampai 10 ketebalannya. Supaya dia gampang ditancepin si embrio ya. Nah, jadi setelah hari ke-12 kita lihat, oh ini cukup untuk bisa kita matengin nih ya. Bagus, sel telurnya 18 sampai 20. Baru kemudian kita suntik obat untuk memecahin si folikel ini. Nah, begitu kita suntik, ini yang disebut kontrol ovarian hiperstimulasi atau kontrol ovarian stimulasi ya. Jadi kita bisa tahu pada saat kita suntik sekarang 3-6 jam kemudian ovulasi. Nah, begitu. Jadi kita hitung nih, misalnya kita suntik di jam 11 malam. 3-6 jam kemudian, jam 11 siang 3-6 jam kemudian, itu dia ovulasi. Maka inseminasi dikerjakan pada saat itu. Nah, sehingga kita suntik malamnya itu dengan obat untuk memecahin sel telur ya. Kita trigger, kemudian pada hari yang kita tentukan, kita siapin inseminasi, sperma kita ambil saat itu, kemudian pagi biasanya kita ambil sekitar jam 7, kemudian kita washing, lalu kemudian kita ambil yang hidup aja, kita inkubasi, begitu siap kita panggil si ibu datang, kemudian kita transfer. Itu inseminasi secara keseluruhan. Nah, setelah inseminasi selesai, si ibu cukup istirahat sebentar, 1-2 jam tiduran. Habis itu aktivitas biasa, nggak boleh capek-capek. Tinggal kita kasih obat-obatan, lalu kemudian kita evaluasi kurang lebih hari ke-16 pasca inseminasi, itu kita evaluasi apakah sudah ada pembuahan. Kita tes urin gitu. Bisa tes urin biasa ya, dengan kalau bisa tes urinnya pakai yang 10 IU, atau kalau kita bisa cek beta HCG darahnya. Bagaimana seleksi pasien untuk mengikuti IUI ini sendiri? Ya, seleksi pasien ini yang paling penting ya. Jadi memang inseminasi itu angka keberhasilannya kurang lebih sekitar 30% ya. 10-30%. Dan itu nggak besar sebenarnya. Karena itu seleksi pasien itu sangat penting. Jadi pasien ini itu harus dipilih. Jadi jangan sampai pasien ini sudah kondisinya parah gitu ya. Wah, sudah berat baru diinsem. Ya, jadi kita harus pilih. Kapan itu? Yang paling bagus yang pertama dari usia, misalnya contoh ya. Itu usia ibu kurang dari 35 tahun. Pernikahan antara 1-2 tahun ya. Lalu kemudian kondisi semuanya baik. Si ibu kita periksa rahimnya bagus, nggak ada apa-apa, kita cek telurnya juga bagus ya, spermanya juga bagus dan sebagainya. Itu adalah kandidat yang sangat baik untuk inseminasi. Tapi pertanyaannya tadi saya bilang, semuanya bagus kok nggak hamil-hamil kan gitu. Nah, itu yang disebut unexplained infertility. Jadi inseminasi ini terbaik untuk kondisi unexplained infertility. Itu yang paling baik. Angka keberhasilannya paling besar deh di situ. Ya. Apa keunggulan dari program IUI ini dibandingkan dengan program bayi tabung selama ini? Ya, program inseminasi sama bayi tabung ya. Jadi udah pasti kalau dari sisi biaya pasti yang namanya inseminasi itu jauh lebih affordable, terjangkau daripada IVF atau bayi tabung. Kenapa? Karena pada inseminasi itu stimulasi ovulasinya itu masih bisa dengan kombinasi, masih bisa dengan obat-obat minum biasa, bisa kombinasi dengan obat suntik tadi kan nggak banyak. Sedangkan untuk siklus bayi tabung itu harus distimulasi dengan obat suntik semua, terus tiap hari. Kemudian dia pantau sel telurnya. Kemudian begitu sudah sesuai, baru kita trigger. Kemudian kita opu dan sebagainya. Dan semua itu membutuhkan biaya. Sedangkan obat-obat stimulasi itu, apalagi di Indonesia ya, itu kayaknya nggak bebas pajak deh. Ya, jadi memang mahal. Jadi problemnya di sana. Otomatis dari sisi obat aja mahal banget. Lah, belum lagi kemudian pada waktu
dilakukan ITSI, ya. Itu prosedur itu juga lumayan. Nah, yang paling penting juga nih, begitu jadi embrio disimpan di nitrogen cair. Nah, itu juga mahal. Itu kan punya laboratorium tersendiri ya. Nah, dari sini itu memang otomatis yang namanya inseminasi punya keunggulan jauh lebih tinggi daripada IVF, bayi tabung. Kenapa? Dari sisi biaya betul. Ya, tapi kalau dari sisi jadinya embrio gimana? Dari sisi jadinya embrio kalau dengan ITSI hampir ya lebih dari 80% hampir selalu jadi sih ya. Cuman begitu ditransfer belum semuanya bisa hamil. Angka keberhasilan tetap sama, kurang lebih 30% ya rata-rata. Ada yang sampai 40%, tapi belum ada yang sampai di atas itu. Jadi memang problem utamanya adalah di sana, mahalnya itu. Ya, jadi kalau dari sisi ini kita melihat indikasi. Ya, indikasi kalau bayi tabung ini betul-betul yang karena juga mahal dan sebagainya. Ini biasanya dikerjakan pada orang-orang yang sudah betul-betul dikerjakan dengan konvensional nggak bisa, bantuan reproduksi berbantu yang sederhana seperti inseminasi itu nggak bisa. Nah, ujung akhirnya bayi tabung. Ya, banyak kasusnya seperti itu. Contoh misalnya ya, orang-orang yang karena inseminasi itu syaratnya cuma begini ya, harus semuanya itu normal. Rahim normal, saluran tubanya normal, nggak buntu, nggak ada apa-apa, itu baru bisa dikerjakan. Ya. Sel telurnya juga bagus dan sebagainya. Kalau tuba buntu ya nggak bisa. Harus dilakukan laparoskopi, dipotong, kemudian bayi tabung. Atau kalau buntu tadi masih bisa didandani dengan laparoskopi ya, diperbaiki dengan dibuka kayak disunat gitu, salpingostomi. Lah itu masuk pada yang tadi saya sampaikan, bahwa saya fellow endoskopi ginekologi reproduksi fertilitas. Di situ saya mengerjakan laparoskopi khusus untuk ini kayak gini. Ya, jadi laparoskopinya dikerjakan untuk kesuburan reproduksi dan fertilitas. Dandani tadi ya, dandan lah ya. Itu saluran telurnya di kayak lengket-lengket dibongkarin ya, diteteli lah gitu ya. Lalu kemudian yang buntu tadi dibuka gitu. Kemudian dijahit ya dan sebagainya, sehingga kita tes ulang saluran telur nggak buntu. Lah ini baru bisa dikerjakan normal, konvensional program hamil atau inseminasi. Kalau nggak bisa, ini rusak, harus dipotong saluran telurnya. Nah, kalau udah dipotong kan nggak bisa inseminasi karena pembuahan kan harus lewat saluran telur, itu masuk ke bayi tabung. Jadi memang indikasi itu tergantung daripada kondisi klinis ibu. Makanya tadi saya bilang seleksi pasien adalah yang paling penting. Jadi kalau untuk inseminasi terbaik pada yang unexplained infertility. Nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja, dikasih obat nggak hamil-hamil, kumpul teratur yang nggak hamil-hamil. Nah, itu kandidat terbaik untuk inseminasi. Persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh Pak Sutri untuk program IUI? Persiapan istilahnya itu fisik ya. Fisik itu harus sehat dan sebagainya. Kemudian persiapan reproduksinya ya. Jadi dilakukan minimal ya. Nah, ini saya masuk ke sini dulu deh. Yang paling penting dalam program hamil itu harus ada basic fertility screening-nya. Nah, apa aja tuh basic fertility screening? Yang pertama kita lihat anatomi rahimnya normal enggak, tubanya normal enggak, indung telurnya bagus enggak, spermanya bagus enggak ya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah USG. Dari USG itu kita lihat anatominya, ada kiste atau miom atau apa gitu ya. Nah, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan HSG. HSG itu di foto radiasi ya, di ronsen, dimasukin cairan untuk HSG ya. Jadi di situ ada cairan kontras namanya ya, cairan, kemudian difoto, tek. Kita lihat saluran telurnya, buntu enggak, bagus enggak. Nah, kemudian yang ketiga kita cek telur, kapan waktunya tadi saya bilang, siklus hari ke-12. Nah, kita cek telurnya, bagus enggak dan sebagainya. Lalu kemudian kita cek spermanya, bagus enggak. Nah, setelah tahu semua, maka kemudian kita lakukan evaluasi. Ini kondisinya bagaimana? Kalau kondisinya semua bagus, nah itu tadi biasanya kita tawarkan. Kalau pasien ini misalnya sudah menikah
lebih dari setahun, umur sudah mendekati 35 dan sebagainya, unexplained infertility, kalau sudah dikerjakan program hamil dengan cara konvensional nggak bisa, nah baru ke inseminasi. Tapi kalau misalnya sudah mendekati 35 tahun, pernikahan di atas 2 tahun, langsung inseminasi boleh nggak? Kalau memang itu diperlukan, unexplained infertility itu kandidat terbaik. Jadi artinya di samping fisik reproduksinya itu harus dicek dulu semua, baru bisa kita kerjakan. Jadi persiapan itu tidak ada yang secara khusus, karena ini adalah pembuahan alami sebenarnya. Apakah hanya istri yang mengikuti rangkaian pemeriksaan? Kalau tidak, suami apakah juga harus ikut pemeriksaan? Iyalah, harus tuh periksa ya. Jadi soal kesuburan itu nggak hanya haknya istri ya, tapi juga suami. Nah ini mungkin perlu pengetahuan pada Bapak Ibu semua ya, bahwa sebenarnya fertilitas ya, kesuburan ini itu problemnya 40% pada wanita, 40% pada pria, masalah wanita, 40% masalah pria, dan 20% itu kombinasi. Jadi ini bukan cuman melulu masalahnya wanita, karena banyak juga yang setelah kita program ternyata spermanya bermasalah gitu. Jadi pada dasarnya pemeriksaan suami itu wajib. Cuman pemeriksaan suami bapak ini lebih sederhana. Kita periksa analisa sperma aja. Begitu analisa spermanya baik, sudah nggak usah diperiksa yang lain. Sudah mesti baik semua. Tapi kalau analisa spermanya kurang bagus, baru kita explore. Kenapa dia tidak bagus? Apakah karena pabriknya, testisnya? Apakah karena ada sumbatan ya di salurannya? Ataukah ada varises, varikokel? Ataukah ada infeksi? Ataukah masalah hormonnya? Itu baru kita explore. Jadi tadi basic fertility screening untuk laki adalah analisa sperma. Kalau memang ternyata ada sesuatu, baru kita tingkatkan pada pemeriksaan berikutnya. Misalnya kita cek DNA fragmentasi sperma dan sebagainya ya. Jadi ini yang mungkin bisa menjawab bahwa ini bukan melulu punyanya wanita gitu. Jadi pria juga, bapak-bapak juga penting, karena itu periksa. Nah infertility ini itu ada syarat juga ya, bahwa seorang wanita itu ini terminologi yang lama ya. 1 tahun pernikahan nggak hamil-hamil itu dengan intercourse atau kumpul atau berhubungan intim secara teratur. Jadi kalau misalnya 1 tahun pernikahan tapi ditinggal layar kemana-mana ya, nggak ketemu, ya itu nggak termasuk juga ya. Mungkin ini adalah problem jarak. Jadi mungkin barangkali ternyata timing pulangnya nggak pas. Nah itu mungkin hanya kita bisa bantu cara menentukan timing waktu berhubungan. Ya. Jadi suami wajib ikut gitu. Kenapa pasangan lama tidak bisa segera mendapat keturunan? Apa yang menjadi faktornya? Jadi kalau yang dimaksud kenapa pasangan tuh kok sudah nikah lama tapi nggak hamil-hamil gitu. Nah itu kita banyak hal penyebab. Kita ngomongin penyebab infertilitas ya. Penyebab infertilitas, sebelum kita ngomong penyebab, kita ngomongin normalnya dulu ya. Jadi normalnya kita, kalau saya ngomong siklus haid ya, normalnya itu otak akan keluarin hipotalamus ya, itu akan keluarin hormon namanya gonadotropin releasing hormone. Itu dia akan merangsang kelenjaran otak atau hipofisis mengeluarkan hormon gonadotropin. Hormon ini FSH dan LH. Nah hormon ini merangsang indung telur untuk membuat si sel telur itu berkembang, gitu. Nah, pada saat berkembang itu dia memproduksi hormon estrogen. Pada saat pecah dia produksi hormon progesteron pada saat ovulasi. Nah, estrogen ini di rahim itu menebalkan dinding rahim. Progesteron akan membuat dia sekresi. Begitu tidak ada pembuahan, ya tidak ada si telurnya tadi nggak dibuahi, maka lama-lama yang namanya sel telur sisa tadi atau follicle corpus luteum tadi akan luruh, sehingga progesteronnya akan turun. Begitu progesteron turun, maka ini nggak ada yang nahan nih, dia akan luruh. Nah inilah terjadi menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu karena progesteron withdrawal bleeding. Jadi kalau siklus ini normal, ada siklusnya normal 28 hari gitu ya, normal, artinya estrogen progesteron normal.
Artinya ada siklus ovulasi, telurnya berkembang. Ya, dari di situ. Nah, telur ini kemudian dia masuk ke saluran telur, ke tuba ya, ditangkap begitu dia ovulasi, ditangkap nih sama si saluran telur. Ini misalnya indung telur ya, ini saluran telur. Dia nangkap, cup gitu. Terus dia jalan, icik masuk ke sini. Masuk ke saluran telur, masuk ke ruang rahim. Ya. Pembuahan di saluran telur yang pojok sini namanya ampula ya. Lalu kemudian dia kalau jadi pembuahan, embrio itu jalan masuk ke dalam rongga rahim, nancep ke dalam dinding rahim. Nah, dinding rahim tadi harus tebel. Kalau dinding rahimnya tipis, pasti rontok. Itu orang bilang ibarat sawah ya. Sawah itu kalau mau ditanamin harus dibajak dulu. Jadi kalau dia tipis rontok, ini orang bilang rahimnya lemah. Tapi kalau tipis tuh artinya kan si sel telur folikelnya itu nggak berkembang maksimal karena estrogen dan progesteronnya nggak maksimal. Nah, dari situ baru terjadi kehamilan kalau udah nancep. Jadi penyebab dia susah hamil, fertilitas tadi ya, penyebab susah hamil itu bila ada gangguan di semua step ini. Kalau ada gangguan di step di otaknya ya berarti hormon-hormon otak itu yang bermasalah. Itu dibantu. Kalau misalnya ada gangguan ovulasi, gangguan dari indung telur ya. Jadi hormonnya banyak, ada cukup, tapi indung telurnya nggak berkembang, telurnya nggak mau berkembang, padahal hormonnya bagus, ya nggak bisa. Gitu. Jadi artinya si telur ini harus dirangsang dengan benar. Kalau telurnya nggak berkembang dengan baik, maka nggak bagus. Ya ini bisa terjadi pada PCOS. Nah, jadi banyak hal. Jadi kalau saluran telurnya buntu, juga terjadi gangguan, nggak hamil-hamil juga. Spermanya juga kurang bagus kualitasnya, nggak bisa membuahi. Jadi semua step itu bisa menyebabkan seorang sudah lama menikah, tapi nggak hamil-hamil. Jadi semua itu bisa terjadi. Penanganannya tergantung di mana dia masalahnya. Karena itu pemeriksaan basic fertility screening tadi itu menjadi paling penting di awal untuk mendeteksi problemnya apa. Berapa lama durasi Pak Sutri mengikuti program IUI itu? Apakah sampai 1 tahun? Oh ya, jadi gini ya. Ini secara umum begini ya. Kalau kita mau program hamil, memang program hamil itu nggak bisa jalan di tempat ya. Nggak bisa kalau ini gagal dibaleni mana, gagal diulang lagi, nggak bisa. Harus jalan. Jadi misalnya dengan konvensional itu nggak bisa, dengan obat-obat biasa nggak bisa, itu 6 siklus, 6 bulan. Ya. Kalau nggak bisa kita istirahat dulu 6 bulan. Kemudian dilakukan dengan teknik reproduksi berbantu. Kapan? Berapa lama? Gitu ya. Nah, inseminasi itu juga sama, 6 kali stimulasi. Jadi 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan gagal, stop. Pilihan berikutnya ke bayi tabung. Nah, jadi sebelum melakukan inseminasi, biasanya dalam waktu istirahat itu kita reevaluasi dengan laparoskopi misalnya. Misalnya ada perlekatan, ditandani perlekatannya dulu dan sebagainya. Jadi berapa lama? Ya 6 bulan. 6 siklus maksimal ya gitu. Kalau gagal juga jangan diulang-ulangi lagi, harus maju ke step berikutnya, yaitu dengan IVF bayi tabung. Jadi program hamil itu program yang jalan, nggak jalan di tempat. Jadi nggak bisa seorang pasangan udah program di sini gagal balik ke tempat lain, terus kemudian diulang lagi, nggak bisa, mestinya tetap berjalan. Sudah ada berapa Pak Sutri di Solo dan kota lainnya yang mengikuti program IUI? Kalau dihitung berapa saya nggak bisa ngitung ya, banyak ya. Kebetulan PKU Solo itu kita sudah melaksanakan inseminasi intrauterin ini dari 2004, kurang lebih dari 2004, jadi banyak. Hari ini pun tadi saya sebelum kesini lagi inseminasi, makanya saya izin tadi sebelum kesini saya kerjakan dulu inseminasi intrauterin. Lalu kemudian saya berangkat ke sini. Jadi banyak sih, banyak. Kasusnya lumayan banyak. Cuman problemnya memang mungkin tidak semua mau mengerjakan itu karena barangkali biaya. Untuk biaya bisa dijelaskan kisaran berapa? Sebenarnya kalau biaya dibanding bayi tabung ya affordable banget ya, sangat terjangkau. Jadi kurang lebih ini saya pastinya sih mungkin PKU yang lebih ngerti ya. Tapi kurang lebih sekitar pada saat kita lakukan inseminasi itu sekitar 4-5 juta. Yaitu 4 sampai 5 juta ya, bukan ya, 4 sampai 5 juta itu kurang lebih itu biaya untuk washing sperma ya, alat-alat inseminasinya ya,
tindakan inseminasinya, obat-obatan pasca inseminasi, kurang lebih itu. Ya, washing sperma itu penting banget karena dia hanya mengambil sperma yang hidup. Itu proses itu adalah proses yang wajib dikerjakan. Jadi kurang lebih segitu. Ya, biaya tadi itu pas inseminasinya, di luar biaya obat-obat stimulasi ovulasinya ya, obat-obatnya sebelumnya gitu. Apa saja layanan untuk program IUI di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah? Penunjangnya ya, penunjang. Kita semua penunjang program hamil ini sudah bisa kita kerjakan. Jadi mulai dari HSG, sperma analisa, periksa hormon, ya, operasi laparoskopi, ini penting banget. Itu sudah bisa kita kerjakan ya. Inseminasi untuk washing sperma, untuk semacam kayak dapurnya lah ya. Dapurnya itu sudah bisa kita kerjakan. Jadi semua bisa dikerjakan kecuali bayi tabung. Ya, bayi tabung memang butuh alat-alat khusus lagi gitu, laboratorium khusus. Jadi semua yang diperlukan untuk program hamil mulai diagnostik sampai treatment, obat-obatan semua ada di PKU Solo. Bagi Bapak Ibu pasangan yang ada kendala program hamil, pengen punya anak, jangan ragu-ragu, silahkan datang ke Poli di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Poli saya, ya, Poli di lantai 2 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 12, setiap hari Senin sampai Sabtu, ya, kecuali tanggal merah. Tanggal merah tutup gitu ya, karena nggak ada yang bekerja di situ. Monggo silakan, jangan ragu, konsultasikan semua yang Anda butuhkan, dan bila sudah pernah program hamil di tempat lain, jangan pernah lupa bawa semua data-datanya, mau laboratorium, mau HSG dan sebagainya, termasuk riwayat pengobatan. Nanti kita akan review apakah apa yang bisa kita bantu untuk itu. Semoga harapan Bapak Ibu semua diijabah oleh Allah dan diberikan kehamilan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, diberikan anak-anak yang soleh-soleha, berbakti pada kedua orang tua, bangsa dan negara. Amin.